Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Almelianingsih, NIM 2012111671 dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Baiklah, saya akan membacakan perkembangan terapi komplementer dalam dunia dan di Indonesia serta peran-peran perawat di terapi komplementer. Perkembangan terapi komplementer di dunia dan di Indonesia. Terapi komplementer dikenal dengan terapi tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terminologi ini dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks dalam pelayanan kesehatan. Terapi komplementer juga ada yang menyebutkan dengan pengobatan holistik. Pendapat ini didasari oleh bentuk terapi yang berpengaruh individu secara menyeluruh, yaitu sebuah keharmonisan individu untuk mengintegrasikan pikiran, badan, dan jiwa dalam kesatuan fungsi. Pendapat lain menyebutkan terapi komplementer dan alternatif sebagai sebuah domain yang luas dalam sumber daya pengobatan yang meliputi sistem kesehatan, modalitas, praktik, dan ditandai dengan teori dan keyakinan. Oleh sebab itu, dengan cara yang berbeda dari sistem pelayanan kesehatan yang umum di masyarakat atau di budaya yang ada, terapi komplementer dengan demikian dapat diterapkan dalam berbagai level pencegahan penyakit. Terapi komplementer dapat berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, ataupun rehabilitasi. Bentuk promosi kesehatan misalnya memperbaiki gaya hidup dengan menggunakan terapi nutrisi. Seseorang yang menerapkan nutrisi sehat, seimbang, mengandung berbagai unsur akan meningkatkan kesehatan tubuh. Intervensi komplementer ini berkembang di tingkat pencegahan primer, sekunder, tersier, dan dapat dilakukan di tingkat individu maupun kelompok. Misalnya, untuk strategi stimulasi imajinatif dan kreatif, pengobatan dengan menggunakan terapi komplementer mempunyai manfaat selain dapat meningkatkan kesehatan secara lebih menyeluruh, juga lebih murah. Terapi komplementer terutama akan dirasakan lebih mudah bila klien dengan penyakit kronis yang harus rutin mengeluarkan dana. Pengalaman klien yang awalnya menggunakan terapi modern menunjukkan bahwa biaya membeli beberapa obat berkurang $200-300 dalam beberapa bulan setelah menggunakan terapi komplementer. Minat masyarakat Indonesia terhadap terapi komplementer atau yang masih tradisional mulai meningkat.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung praktik terapi komplementer dan tradisional di berbagai tempat. Selain itu, sekolah-sekolah khusus atau kursus-kursus terapi semakin banyak dibuka atau semakin luas. Ini dapat dibandingkan dengan Cina yang telah memasukkan terapi tradisional Cina atau tradisional atau TCM ke dalam perguruan tinggi di negara tersebut. Kebutuhan perawat dalam meningkatkan kemampuan perawat untuk praktik keperawatan juga semakin meningkat. Hal ini didasari dari berkembangnya kesempatan praktik mandiri. Apabila perawat mempunyai kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan meningkatkan hasil yang lebih baik dalam pelayanan keperawatan. Jenis-jenis terapi komplementer. Terapi komplementer yang direkomendasikan untuk perawat adalah massage, terapi musik, diet, teknik relaksasi, vitamin, dan produk herbal. Di Amerika, terapi komplementer kedokteran dibagi menjadi 4 jenis terapi: chiropraktik, teknik relaksasi, yaitu termaksud di bagian dari hipnomedis, terapi massage, dan akupuntur merupakan National Institute of Health. Terapi komplementer dikategorikan menjadi 5, yaitu biological based practice, yaitu herbal, vitamin, dan suplemen lainnya. Selanjutnya, mind body techniques seperti meditasi, hipnomedis. Selanjutnya, manipulatif dan body based practice seperti pijat, refleksi. Selanjutnya, energi terapi seperti terapi medan magnet. Selanjutnya, action medical system seperti obat tradisional Chinese, Ayurvedic. Selanjutnya, akupuntur. Di Indonesia ada 3 jenis teknik pengobatan komplementer yang telah diterapkan oleh Departemen Kesehatan untuk dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akupuntur medik, yaitu metode yang berasal dari Cina. Ini diperkirakan sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai kondisi kesehatan tertentu dan juga sebagai analgesi peredaran nyeri. Cara kerjanya adalah dengan mengaktifkan berbagai molekul signal yang berperan sebagai komunikasi antar sel. Salah satu pelepasan molekul tersebut adalah pelepasan endorfin yang banyak berperan pada sistem tubuh. Yang kedua, terapi hiperbarik, yaitu suatu metode terapi di mana pasien dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang lebih tekanan udaranya 2-3
kali lebih besar daripada tekanan udara atmosfer. Normal 1 atmosfer. Lalu diberikan pernafasan oksigen murni 100%. Selama terapi, pasien boleh membaca, minum, atau makan untuk menghindari trauma pada telinga akibat tingginya tekanan udara. Yang ketiga, terapi herbal medik, yaitu terapi dengan menggunakan obat bahan alam, baik berupa herbal, terstandar dalam kegiatan pelayanan peneliti mampu berupa fitofarmaka. Herbal terstandar yaitu herbal yang telah menguji preklinik pada sel lain atau hewan coba, baik terhadap keamanan maupun efektivitasnya. Berdasarkan Permenkes RI nomor 1109 Menkes per 2007 adalah 1. Intervensi tubuh dan pikiran, mind and body intervention, hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, doa, dan yoga. Yang kedua, sistem pelayanan pengobatan alternatif seperti akupuntur, akupresur, naturopati, homeopati, aromaterapi, ayurveda. Selanjutnya, cara penyembuhan manual, pijat urut, osteopati, tuina, shiatsu. Selanjutnya, pengobatan farmakologi dan biologi, yaitu jamu, herbal, gurah. Selanjutnya, diet dan nutrisi, yaitu untuk pencegahan dan pengobatan seperti diet makronutrien, mikronutrien. Selanjutnya, cara lain dalam diagnosa dan pengobatan seperti terapi ozon hiperbarik, terapi komplementer yang menjadi salah satu pilihan pengobatan masyarakat di berbagai tempat pelayanan kesehatan. Tidak sedikit klien yang bertanya tentang apa itu terapi komplementer atau alternatif kepada petugas kesehatan seperti dokter dan perawat. Masyarakat mengajak dialog si perawat untuk penggunaan terapi alternatif. Hal ini terjadi karena klien ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan pilihannya, sehingga apabila keinginan si pasien tersebut terpenuhi dan akan berdampak kepada kepuasan klien. Hal ini dapat menjadi peluang bagi perawat untuk berperan memberikan terapi komplementer. Selanjutnya saya akan membacakan peran perawat. Peran perawat yang dapat dilakukan dari pengetahuan tentang terapi komplementer antaranya sebagai konselor, pendidik kesehatan, peneliti, pemberi pelayanan langsung, koordinator, dan sebagai advokat. Sebagai konselor, perawat dapat menjadi tempat bertanya,
konsultasi, dan diskusi apabila klien membutuhkan informasi ataupun sebelum mengambil keputusan. Sebagai pendidik kesehatan, perawat dapat menjadi pendidik bagi perawat di sekolah tinggi keperawatan seperti yang berkembang di Australia dengan lebih dahulu mengembangkan kurikulum pendidikan. Peran perawat sebagai peneliti, di antaranya dengan melakukan berbagai penelitian yang dikembangkan dari hasil-hasil evidence-based practice, pengembangan kebijakan praktis keperawatan, pendidik, dan riset. Apabila isu ini berkembang dan terlaksana terutama oleh perawat yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan tentang terapi komplementer, diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga kepuasan klien dan perawat secara bersama-sama dapat meningkat. Peran perawat secara holistik harus bisa mengintegrasikan pikiran, mind, body, spirit, dan modalitas. Cara menyatakan sikap terhadap suatu situasi dalam kehidupan sehari-hari dan praktek keperawatan. Terapi komplementer menjadi salah satu cara bagi perawat untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik dengan menggunakan diri sendiri sebagai alat atau media penyembuhan dalam rangka menolong orang lain dari masalah kesehatan. Terapi komplementer digunakan bersama-sama dengan terapi konvensional. Peran perawat pemberi pelayanan langsung, yaitu perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan memberikan terapi komplementer. Selanjutnya, advokat berperan permintaan sebagai kebutuhan si pasien. Berperan sebagai peneliti perawat memecahkan masalah yang dialami pasien. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.